Oke, tadi kita sudah membuat jadwal perkuliahan, ya. Jadwal perkuliahan tadi sudah dibuat. Nah, sekarang kita lanjut ke keuangan mahasiswa, ya. Jadi nanti ada proses pengisian KRS, ya. Nah, KRS itu berhubungan dengan mahasiswa itu sudah bayar atau belum, ya, sebelum dia memilih KRS, ya. Nah, di sini saya mulai dari pengaturan biaya, ya. Saya mulai dari pengaturan biaya, ya. Di sini ada item biaya, ya. Kita bisa klik item biaya. Yang bagian keuangan, yang tadi mana? Kita bacakan itu. Oke, di sini item biaya menunya, ya, bagi yang tadi baru datang, ada di keuangan mahasiswa, pengaturan biaya, kemudian item biaya, ya, item biaya. Nah, di UKB ini item biayanya itu apa saja, ya? Misalnya ada uang gedung, misalnya, ya, bisa diinput, ya. Misalnya ada dana operasional, misalnya ada SPP, ya, ada, saya tambah misalnya di sini ada uang gedung nggak? Ada, ya, misalnya, oke, saya tambah uang gedung, kodenya misalnya saya 103 misalnya, kode, nah, namanya uang gedung. Uang gedung, ya, simpan. Oke, mungkin Bapak dan Ibu keuangan khususnya bisa menambah di sini yang belum ada apa, bisa ditambah, ya, bisa ditambah item biayanya yang belum ada di sini, ya. Nah, kalau sudah semua, misalnya, oke, saya tambah satu, yaitu uang gedung. Selanjutnya yaitu melakukan setting biaya, ya, setting biaya, menunya ada di bawahnya. Setting biaya, ya. Oke, di sini masih kosong datanya. Jadi artinya data untuk biaya masih kosong, ya. Saya tambah data baru, jenis biayanya misalnya untuk daftar ulang, ya. Nah, daftar ulang ini yang sering dipakai, ya. Sebenarnya banyak sekali jenis biaya, ya. Misalnya pembayaran A, B, C, ya. Nah, kita buat untuk mungkin untuk pilot project ini untuk daftar ulang aja dulu, ya. Jenjangnya misalnya untuk S1-nya, ya, S1-nya tahun angkatan 2014 belum ada, ya. Misalnya tahun angkatan tadi semester 2. Oke, biar tadi sesuai sama jadwal perkuliahan, ya. Saya tadi lihat dulu ini angkatannya tahun berapa. Oke. Nah, ini untuk semester 2 artinya untuk tahun angkatan 2013 berarti, ya. Oke, untuk angkatan tahun 2013 simpan. Nah, ya. Nah, ini kita sudah membuat satu buah setting biaya daftar ulang, ya, jenjang S1 tahun angkatan 2013. Kita bisa klik detailnya di tombol paling kiri, ya. Kemudian kita tambah item biayanya, ya. Jadi apa saja sih item biaya yang ada di dalam daftar ulang S1, ya, tahun akademik 2000 tahun angkatan 2013, ya. Misalnya SPP, uang gedung, ya, DOP misalnya data operasional, misalnya, ya, ini misalnya saja. Kemudian disimpan. Nah, sudah, ya. Jadi artinya di sini
daftar ulang untuk jenjang S1 tahun angkatan 2013 ada 3 buah set item biaya ya. Ada 3 buah item biaya yang harus dibayar nanti oleh mahasiswa. Kemudian lanjut ke ya ulang. Oke ya, kita mulai dari item biaya tadi ya. Item biaya ya, pengaturan biaya ada di keuangan mahasiswa, pengaturan biaya, kemudian item biaya, menunya ada di situ ya. Nah, ini bisa ditambah ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menambah item biaya yang di sini belum ada ya. Di sini belum ada apa misalnya. Di sini saya sudah nambah satu yaitu uang gedung ya. Misalnya ada uang apa ya, terserah ya. Kemudian setelah itu kita ke menu setting biaya ya. Ini setting biaya di bawahnya. Setting biaya ya. Nah, di sini kita buat, misalnya saya buat lagi ya, jenis biaya, jenis item biayanya daftar ulang tahun akademik angkatan 2013, jenjangnya untuk D3 misalnya ya. Nah, D3 ya. Kemudian saya diklik detailnya ya. Nah, ini item biayanya apa saja ini untuk D3 ya. Misalnya uang gedung, SPP, DUP misalnya, SIPA ya. Itu ya caranya ya. Nah, ini untuk pendaftaran mahasiswa baru ya, bisa dibuat ya. Item biayanya apa? Boleh Bapak dan Ibu tambahkan di sini datanya ya. Coba-coba dulu ya, coba-coba dulu saja ya. Nah, kalau sudah ya, misalnya saya sudah membuat daftar ulang S1 ya tahun angkatan 2013 ya. Selanjutnya yaitu pengaturan billing pembayaran ya. Jadi ini memasukkan jumlah nominal biayanya ya. Jumlah nominal biayanya yaitu di pengaturan billing pembayaran ya. Oke ya, ini untuk semester. Oke, kita dari semester 1 ya sampai semester, misalnya kita setting nanti bahwa biaya ini dari semester 1 sampai semester 8 ya. Atau nggak tahu mahasiswa maksimal menempuh itu sampai semester berapa maksimal? 8 ya. Kalau belum lulus bisa nggak semester 9, 10? Misalnya skripsinya itu belum lulus gitu. Nah, ini nanti bisa dicadangkan misalnya sampai semester 15 misalnya ya. Ya. Atau mungkin pasti mahasiswa lulus itu di semester 8 ya. Nah, kalau seperti itu ya lebih mudah ya. Oke, misalnya di sini saya lihat data mulai dari semester 1 ya. Kemudian program studinya reguler ya, tahun akademik 2013-2014 ya. Kemudian angkatan 2013 ya. Warga negara WNI ya, status mahasiswanya yang aktif ya, jenjangnya S1 ya. Oke, nah di sini kita bisa setting biayanya ya. Biayanya ya. Misalnya untuk S1 kesehatan masyarakat, untuk uang gedungnya berapa? Uang gedungnya berapa? Misalnya berapa? Ini misal 2 juta. Oke, 2 juta. Ketik aja 2 juta. Enggak, langsung aja ya. Uang gedung. Nah, di sini kalau uang gedungnya sama tinggal di drag saja ya, tinggal di drag bawah. Nah, gini ya.
Jadi kita bisa lihat di sini totalnya, yang ini diabaikan aja nggak apa-apa karena ini fakultas ya. Jadi yang dilihat prodinya ya, prodi. Oke, ini 2 juta. Kemudian ada SPP nggak? Berapa SPP-nya? 4 juta? 4 juta 500. Oh, 2 juta. 2 juta 500. Sama ya semua atau beda-beda? Beda-beda. Misalnya yang ini berapa misalnya farmasi? 3 juta misal. Ini misalnya aja ya. Nanti bisa dirubah. Nanti bisa dirubah. Oke, ya. Oke, misalnya 2 ini aja dulu lah ya. Misalnya dua ini aja dulu ya. Jadi ada kesehatan, ada farmasi ya. Nah, kemudian setelah itu kita simpan ya. Artinya di sini kita membuat biaya daftar ulang ya, daftar ulang atau pembayaran ya, pembayaran mahasiswa ya per semesternya ya. Itu untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk 7 prodi ya, untuk 7 prodi ya. Kemudian kita simpan, artinya kita simpan di sini, kita simpan ya. Kita membuat biaya ini untuk semester 1 sampai, nah ini kita pilih ya, sampai semester berapa. Misalnya kita misalnya ada mahasiswa yang belum tentu lulus di semester 8 ya, kan tetap bayar ya, atau enggak tahu bayar atau enggak? Bayar kan? Nah, misalnya kita sampai semester ya, kita antisipasi ya untuk sampai semester 15 lah ya. Sampai semester 15. Kemudian di sini kita lihat atasnya program reguler ya, jenis ulangnya daftar ulang, tahun akademik 2013-2014. Nah, nanti tahun akademik berikutnya 2014-2015 itu bisa beda lagi harganya. Ya, bisa beda lagi ya. Nah, kita bisa pilih tahun akademiknya. Jenjang S1. Nah, nanti untuk S2-nya mungkin beda lagi ya, bisa beda lagi. Ya. Kemudian WNI, WNA itu bisa beda juga, bisa dibedakan. Misalnya kalau mahasiswa asing biayanya sekian, kalau mahasiswa. Kemudian status mahasiswa yang aktif. Ya. Bisa juga cuti. Kalau cuti bayarnya berapa? Bisa juga disetting di sini, ya. Nah, kemudian mahasiswa baru. Kalau statusnya dari awal baru, kemudian ada juga mahasiswa yang misalnya apa? Pindahan. Nah, itu kalau biayanya beda juga bisa disetting di sini, ya. Oke, kemudian simpan. Nah, ini kita simpan. Nah, ini data berhasil disimpan ya. Jadi kita sudah membuat biaya ya, semester 1 sampai 15 itu biayanya sekian ya. Jadi untuk farmasi totalnya 5 juta ya. Ini contoh saja. Mungkin ada biaya-biaya lain yang belum ada di sini ya. Nanti bisa Bapak dan Ibu setting ya. Tadi ya caranya di setting biaya. Namun kalau di sini setting biayanya itu belum ada ya, item biayanya belum ada, bisa ditambah di sini ya, di item biaya ya. Item biaya. Nanti bisa dicek di data keuangannya ya. Itu item biayanya apa saja. Nah, itu dimasukkan semuanya ke sini ya. Kalau sudah kita setting, kalau sudah disetting baru dimasukkan nominalnya ya, nominalnya. Oke, ini untuk pengaturan billing pembayaran ya. Kemudian lanjut ke pengaturan jadwal pembayaran ya, pengaturan jadwal pembayaran ya. Nah, agar mahasiswa bisa melakukan pembayaran harus dibuatkan jadwal pembayaran terlebih dahulu ya, harus dibuatkan jadwal pembayaran terlebih dahulu ya. Caranya sama seperti form yang lain ya. Tambah data ya. Misalnya kita buat jadwal pembayaran mulai tanggal 9 ya. Tanggal 9 sampai tanggal 30 misalnya ya. Tanggal 9 Mei sampai tanggal 30 Mei misalnya.
Nah, ini jenisnya yaitu daftar ulang ya. Tahun akademik 2013-14 ya. Nah, ini untuk semester genap ya. Nah, kita bisa bayar ini untuk semester ganjil atau genap ya. Nah, secara default ya sistem akan mengecek sekarang itu semester berapa ya. Oke, semester genap, pilih semester genap. Kemudian jenjangnya misalnya S1 ya. Kemudian kita simpan. Internetnya. Enggak nih, ini anu nih, internet. Internetnya detik aja suhu ya. Akses detik suhu. Oh iya guys. Server not responding. Oh tadi udah ya. Nah di sini ya. Nah kemudian kalau ada dua jadwal yang sama, misalnya ada jadwal tanggal mulai, tanggal selesainya itu bersinggungan, jenis kegiatannya daftar ulang, terus jenjangnya itu sama S1 misalnya ya. Kemudian untuk semester genap tahun akademiknya sama, nah dia akan ditolak ya, nggak bisa ya. Karena nggak mungkin kan ada daftar ulang di saat yang sama ya, nggak mungkin ya. Pasti untuk jenjang yang sama, tahun akademik yang sama, semester yang sama ya. Nah kalau sudah ya, kalau ada salah pengisian diedit saja, diedit, nah kemudian dirubah ya, dirubah. Atau kalau salah input ya dihapus saja ya, dihapus saja ya. Jadi nanti kalau sudah dihapus artinya jadwal itu tidak ada gitu ya kalau dihapus ya. Oke, kita juga bisa mencari ya, bisa mencari jadwal tahun akademik sebelumnya ya, kita bisa pilih ya. Nah ini sebelumnya, ini enggak ada ya. Nah yang ada tahun akademik 2013-2014, jenisnya yang daftar ulang. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sedikit untuk jadwal atau lanjut saja dulu ke di sini. Ada denda nggak kalau terlambat bayar? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti nggak usah di ini dulu ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembayaran mahasiswa. Ke pembayaran mahasiswa ya. Jadi kita sudah membuat berapa biayanya lewat tadi ya, billing pembayaran. Kita masukkan nominalnya berapa. Kemudian kita buatkan jadwal pembayarannya ya.
Nah, sekarang kita melakukan pembayaran. Jadi mahasiswa bayar data ke TU, bayar gitu ya. Nah, di sini gimana prosesnya? Lewat bank atau? Nah, kalau lewat bank berarti mahasiswa bayarnya di bank, setelah itu struknya dibawa ke TU ya. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya oh, TU ngelihatnya dari akademik bank. Iya. Dari alamat bank ya lihatnya. Oh ya, seperti itu juga bisa ya. Namun sebenarnya sistem ini sudah mendukung host to host sebenarnya ya. Memang kita harus kerjasama dengan bank. Jadi pada saat mahasiswa itu membayar di bank, sistem langsung mencatat pembayarannya ya. Sebenarnya sudah bisa seperti itu ya. Memang harus ada kerjasama dengan pihak bank ya untuk bisa melakukan itu. Namun untuk sementara bisa menggunakan cara seperti tadi ya, pihak keuangan ngelihat di web bank itu sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk baru diinput ke sini. Nah, seperti itu juga bisa ya. Oke, kita melakukan pembayaran mahasiswa di sini ya. Pembayaran daftar ulang ya, yang ini daftar ulang saja dulu. Yang sementara ini untuk sementara ini daftar ulang aja dulu ya, biar mudah ya. Daftar ulang ya. Kemudian nah ini masukkan NIM-nya ya, NIM-nya mahasiswa itu ya. Nah, kita harus lihat ya. Tadi kan kita buat untuk tahun angkatan 2013 dan 2014 ya. Nah, kalau untuk bayar yang mahasiswa yang semester sebelumnya, berarti dia semesternya juga kalau tahun akademik 2013-2014 berarti dia membayar untuk semester 2 ya. Kalau untuk mahasiswa tahun angkatan 2012 berarti dia untuk membayar semester 4 ya. Kalau dia tahun angkatan 2011 berarti untuk bayar semester 6. Kalau kalau 2010 berarti untuk semester 8 ya. Nah, saya cari contoh untuk mahasiswa yang untuk membayar semester 2 ya, semester 2 ya. Kita lihat NIM-nya. Kita lihatnya di data mahasiswa saja ya, pendataan kemudian mahasiswa ya. Kita cari misalnya salah satu saja yaitu 2000. Nah, ini yang tahun angkatan 2013 ya. Misalnya Lisa Andan Purwasih ya. Ini saya copy saja NIM-nya ya. Kemudian saya kembali lagi ke menu tadi ya, pembayaran daftar ulang mahasiswa. Kita masukkan ke sini NIM-nya ya. Pilih jenis pembayarannya daftar ulang saja dulu ya, daftar ulang ya. Kemudian cari. Nah, ini ya. Nah, ini untuk semester 2. Kebetulan dia itu prodinya manajemen ya. Prodinya manajemen. Yang ada tadi yang sudah diisi hanya uang gedung saja ya. Coba kita lihat ke billing pembayaran ya. Nah, ini untuk manajemen kebetulan 2 juta ya. Oke, misalnya saya input misalnya berapa? Untuk SPP manajemen berapa misalnya? 2 juta juga. 2 juta. Oke, saya simpan. Nah, setelah diedit juga harus disimpan lagi ya. Nah, sampai semester 15 tadi ya. Semester ini kemudian simpan. Nah, ini akan mengupdate data ya. Data berhasil disimpan. Coba kita kembali lagi ke daftar ulang, kita cari. Nah, di sini ada 2 ya. Ada 2 itemnya. Uang gedung 2 juta, SPP 2 juta. Mungkin ada item lagi, bisa ditambahkan di sini ya. Bisa ditambahkan di sini. Ya. Kalau itemnya belum ada, bisa disetting di tadi ya. Setting biaya, bisa disetting di sini. Kalau belum ada ya. Atau kalau di sini juga belum ada, bisa ditambah di item pembayaran ya. Misalnya seperti itu ya. Kembali lagi ke pembayaran daftar ulang ya. Nah, anggaplah pembayarannya itu ini ya, 4 juta ya. Yaitu uang gedung 2 juta, SPP 2 juta. Kita pilih semuanya ya, diklik yang paling atas nih, semuanya sudah bayar ya.
Kemudian dibayar, ya, dibayar di sini. Ya. Diklik tombol bayar. Ya. Nah, ini apakah ingin melakukan pembayaran untuk mahasiswa Lisaan dan Purwase jumlah 4 juta, klik OK, ya. Nah, pembayaran berhasil dilakukan, ya. Nah, di sini akan muncul struknya, ya. Nah, ini terserah mau di print atau apa itu, ya bisa, ya. Ya. Nah, kita membayarkan seorang mahasiswa, ya. Kemudian ada mahasiswa lain yang bayar, ya. Misalnya yang di bawahnya ini Monica Sonia misalnya, ya. Nah, pilih masukkan NIM-nya ke daftar ulang mahasiswa, ya. Cari. Nah, ini ya, untuk membayar semester 2. Nah, kalau dia misalnya menunggak, ya, artinya dia semester 1 misalnya belum bayar, ya. Nah, ini harus dipilih semester 1 gitu, ya. Ya, harus dipilih. Misalnya dia membayar untuk semester 1, padahal sekarang sudah waktunya semester 2. Itu kan nunggak, ya. Nggak tahu di sini ada nggak gitu. Atau memang pasti tertib gitu bayarnya. Nah, bisa dipilih. Kemudian bayar, ya. Nah, ini 2 mahasiswa sudah bayar, ya. Oke, misalnya saya membayarkan mahasiswa yang semester 4 misalnya, ya. Artinya dia angkatan 2012, ya, 2012, ya. Oke, saya cari mahasiswa yang tahun angkatan 2012, misalnya ini Ekon Barasmana, ya. Eko N Barasmana, ya. Saya copy saja NIM-nya. Kemudian saya daftarkan, saya bayarkan di sini, ya. Klik cari. Oh, item pembayaran tidak ditemukan. Iya. Item pembayaran tidak ditemukan karena untuk untuk semester 4 tahun masuk yang tahun angkatan 2012 itu belum dibuatkan. Nah, solusinya gimana? Harus dibuatkan dulu. Caranya sama seperti tadi, ya. Kembali lagi ke setting biaya, ya. Kembali lagi ke setting biaya, ya. Kembali lagi ke setting biaya, ya. Kita tambah, ya. Jenis biayanya daftar ulang. Jenjangnya tadi S1, ya. Nah, ini tahun angkatannya diganti tahun angkatan 2012, ya. Kita simpan. Nah, ini 2012. Nah, item biayanya bisa beda lagi, ya. Jadi antar tahun angkatan itu item biayanya bisa beda-beda, ya. Oke, misalnya item biayanya ada daftar ulang, SPP, ya. Dan ini dua-dua inilah misalnya, ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nominal juga, ya, yaitu di pengaturan billing pembayaran tadi di sini menunya, ya. Di pengaturan billing pembayaran, ya. Nah, ini pilih semester 4, ya. Pilih semester 4. Nah, kalau kita pilih semester 4, secara otomatis tahun angkatannya akan berubah menjadi 2012. Gitu, ya. Kita pilih semester 4 karena semester pada saat tahun akademik 2012-2013 itu belum disetting kan tadinya biayanya, ya. Nah, ini makanya kita langsung saja ke semester 4, ya. Di sini angkatannya otomatis akan berubah menjadi angkatan 2012, ya. Kita masukkan SPP-nya, misalnya kesehatan masyarakat tadi 3.200.000, ya. 3.500.000. 2,5. Ini contoh, ya, nanti dirubah nggak apa-apa. Kemudian uang gedungnya 2 juta. Oke, misalnya saya buat sama aja, ya. Nanti diubah lagi, ya.
Ini juga sama lah, ini nanti diubah lagi aja ya. Kemudian saya simpan semester 4 sampai semester 15 ya, untuk jaga-jaga ya. Kemudian disimpan, simpan berhasil ya. Nah, kita kembali lagi ke pembayaran daftar ulang ya. Tadi kan semester 4 ya. Kita cari. Nah, di sini item biayanya muncul ya. Nah, tadi ya. Nah, di sini 4.500.000 karena baru kita setting tadi 4.500.000 ya. Di sini untuk bayar semester 4 ya. Kita klik item biaya, kita klik bayar. Oke. Nah, ini pembayaran berhasil dilakukan. Nah, ini untuk semester 4. Caranya juga sama untuk semester 6 ya. Coba kita bayarkan yang semester 6, berarti 2011 ya. Misalnya yang ada Agus ini, kita copy ya. Kita ke pembayaran daftar ulang, kita paste di sini. Kemudian cari. Nah, ini tidak ada item biayanya karena untuk tahun angkatan 2011 belum disetting. Oke, saya contohkan sekali lagi ya biar hafal ya. Biar hafal, saya tambahkan lagi di sini, tambah data, jenisnya item biaya daftar ulang, jenjangnya S1, kemudian 2011 ya. Simpan. Nah, ini di setting misalnya SPP sama uang gedung, simpan. Kemudian ke pengaturan billing pembayaran ya. Di sini pilih semester 6. Nah, ini masih kosong semester 6. Di sini secara otomatis tahun angkatannya berubah menjadi 2011 ya. Misalnya tadi saya samakan saja 2 juta uang gedungnya. SPP-nya saya samakan ya 2 juta ya. Oke, 2.500.000 tadi. Misalnya saya samakan saja. Oke, simpan mulai dari semester 6 sampai semester 15 ya. Simpan. Oke, kemudian kembali ke pembayaran daftar ulang ya. Kita cari. Nah, ini ya. Jadi item biayanya muncul di sini, kita klik item biaya, kemudian bayar ya. Nah, ini untuk semester 6. Begitu juga untuk semester 8, sama caranya ya. Silakan Bapak dan Ibu ngetes di masing-masing ya. Untuk semester 8 boleh dites ya. Nah, kita sudah melakukan pembayaran beberapa mahasiswa mulai dari semester 2, 4 dan 6 ya. Selanjutnya kita lihat ya, siapa saja sih tadi mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran ya. Menunya ada di monitor pembayaran mahasiswa ya. Ada di catatan pembayaran mahasiswa menunya ya. Monitor pembayaran mahasiswa, kemudian catatan pembayaran mahasiswa. Nah, di sini ya. Di sini adalah daftar mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran ya. Ada 4 orang ya. Kita bisa cetak ya buktinya. Nah, di sini ada menu reversal ya. Reversal itu membatalkan pembayaran. Nah, ini hanya admin saja yang bisa melakukannya. Jadi nanti kalau bagian keuangan, role-nya benar-benar keuangan ya. Kalau role-nya atau jenis usernya itu kita setting ke keuangan, itu tidak bisa membatalkan. Harus dengan persetujuan admin ya untuk membatalkan pembayaran ya. Jadi misalnya kayak di supermarket itu ya, itu ada salah input, itu nggak bisa nggak bisa memperbaiki sendiri, harus minta bantuan
manajernya ya, manajernya untuk buka kunci ya. Nah, seperti itulah fungsinya ya. Nah, kalau tadi kan saya login sebagai admin ya, sehingga saya bisa melakukan reversal. Reversal itu membatalkan ya. Ternyata mahasiswa ini belum bayar gitu ya, dibatalkan saja. Nah, kalau sudah di reversal artinya tidak bisa mengambil KRS tadi ya. Oke, ini untuk pembayaran. Kemudian kita juga bisa melihat rekap misalnya ya. Di sini di rekapitulasi pembayaran mahasiswa di atasnya ya. Kemudian jenis pembayarannya kita pilih daftar ulang. Nah, ini kita pilih semester genap. Nah, ini tadi ya. Jadi rekapitulasi pembayaran daftar ulang. Ini kita pilih semua ya. Misalnya kita pilih yang farmasi saja. Farmasi nggak ada ya. Adanya tadi manajemen tadi. Nah, manajemen ada 2 orang dari jurusan manajemen, dari fakultas manajemen ya. Atau kalau kita pilih semua, nah ini ada 4 orang yang sudah melakukan pembayaran di tanggal 10 Mei ya. Nah, ini nanti validatornya itu orang keuangan ya. Jadi kalau login sebagai orang keuangan, yaitu validatornya uang keuangan tersebut ya. Begitu juga kalau misalnya kita sudah terhubung ke host to host ya, validator itu nama banknya ya. Misalnya Mandiri, BCA, terus apa? BNI ya, misalnya seperti itu. Kemudian oke ya, ini untuk keuangan mahasiswa ya. Mungkin ada pertanyaan seputar keuangan mahasiswa ya.